Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Oke, di sini kami dari kelompok 65 izin mempresentasikan tindak lanjut dari penugasan kuliah kerja nyata terkait dengan peranan penting susu dalam masa pertumbuhan anak-anak, hasil sosialisasi, dan implikasinya. Yang disusun oleh saya sendiri setelah bekerja terang, lalu ada 2 Dina Abdor, ada Dina Eki Pratiwi Putri, lalu juga ada Hana Sinta Prayoga, lalu yang terakhir ada Reski Adinuris Munawar. Next. Oke, pendahuluan. Dengan ini konteks susu sapi murni adalah cairan yang berasal dari sapi sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar. Yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun itu. Dan belum mendapatkan perlakuan apapun kecuali dengan pendinginan. Sapi perah menghasilkan susu dunia sebanyak 70%, disusul kerbau, kambing, dan domba masing-masing 15%, 11%, dan 4%. Lalu pada tahun 2019, tingkat konsumsi susu sapi di Indonesia sendiri itu 16,23 kg per kapita per tahun. Itu menurut dari Kementan RI tahun 2020. Sehingga Indonesia tergolong ke dalam negara dengan tingkat konsumsi susu yang rendah. Oke, sebagian besar masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa semua jenis produk susu, baik yang segar maupun olahan, memiliki kualitas gizi yang sama, sehingga masyarakat cenderung lebih memilih yang segar atau mengkonsumsi berkaitan dengan produk susu olahan berupa susu kental manis dan susu bubuk karena flavor yang lebih disukai ataupun manis dan daya simpan yang lebih panjang dibanding susu cair. Lalu penyebab rendahnya konsumsi susu salah satunya adalah sebagian orang memiliki sifat intoleran terhadap dari laktosa itu sendiri atau berkaitan dengan alergi susu sehingga tidak dapat meminum susu sapi murni tanpa pengolahan. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah produk olahan susu merupakan bentuk modifikasi melalui proses penambahan atau pengurangan komposisi nutrisi dari susu segar dan melalui proses penambahan aroma atau rasa menjadi suatu produk yang lebih disukai konsumen. Dusun Soromaya merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok 65 KKN Universitas Tidir didapatkan informasi bahwa tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat perekonomian yang relatif rendah dan pola pikir masyarakat yang belum maju. Permasalahan inilah yang mendorong kurangnya kesadaran dalam mengkonsumsi susu masyarakat di dusun terutama pada anak-anak karena susu dianggap bukan suatu barang yang wajib dibeli dan dikonsumsi. Next. Akibat dari kurangnya kesadaran orang tua untuk memberikan susu pada anak-anaknya, sehingga mampu mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Rumusan masalah yang diangkat dalam pengabdian masyarakat ini adalah apakah orang tua dan anak-anak mengetahui manfaat penting dalam mengkonsumsi susu bagi masa pertumbuhan anak-anak. Tujuan dari pengabdian masyarakat sendiri secara umum adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan menanamkan persepsi positif tentang pentingnya konsumsi susu murni sebagai minuman sehat, kaya protein, dan serta alami pada anak usia sekolah. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk memberikan suatu pemahaman dan pembinaan sejak dini pada anak tentang pentingnya konsumsi susu murni sebagai minuman sehat, kaya protein, serat, dan alami, guna meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mencukupi nutrisi pada anak-anak khususnya di Dusun Soromayan, maka dilakukan suatu sosialisasi dan demonstrasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengabdian pada masyarakat terutama pada anak-anak dengan bentuk sosialisasi dan demonstrasi dengan judul Peranan penting susu dalam masa pertumbuhan anak-anak, hasil sosialisasi dan implikasi. Next. Kemudian kita masuk ke metode. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif dan data yang diperoleh merupakan data kualitatif. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama melakukan observasi lapangan, tahapan kedua penyuluhan yang dilakukan secara berkelompok, tahapan ketiga adalah demonstrasi pada anak-anak. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana yang pertama kegiatan gerakan minum susu ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi susu pada warga Dusun Soromayan, terutama bagi anak-anak berusia 5-15 tahun. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat Dusun Soromayan, Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sadar akan pentingnya minum susu bagi pertumbuhan dan perkembangan serta mengetahui kandungan gizi yang ada pada susu murni yang sangat bermanfaat bagi tubuh.
Penyuluhan terkait dengan pentingnya minum susu bagi manusia yang baik bagi kesehatan melalui metode FGD, yaitu Forum Group Discussion. Materi penyuluhan melalui tahapan diantaranya pentingnya susu sebagai pengantar peranan serta manfaat susu dan diakhiri dengan praktik minum susu bersama. Next. Kegiatan sosialisasi ini dimulai dengan acara belajar bersama, kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai peranan serta manfaat minum susu, diantaranya perkembangan kesehatan gigi anak, menjaga kesehatan tulang, sebagai penambah imunisasi, serta memelihara jantung bagi para lanjut usia. Serta acara terakhir adalah pemberian susu kepada anak-anak dan meminumnya bersama-sama langsung di tempat kegiatan. Saat kegiatan minum susu dilakukan, banyak anak-anak yang tidak doyan saat meminumnya dikarenakan susu yang disediakan adalah susu murni tanpa campuran apapun. Susu murni tanpa campuran apapun dianggap memiliki rasa amis oleh anak-anak, sehingga dari tim KKN menyediakan gula pasir untuk menambah cita rasa ke dalam susu. Setelah susu dicampur dengan gula pasir, anak-anak lebih bisa menikmati susu tersebut dan dapat menghabiskannya. Next. Oke, saya lanjutkan. Semua anak-anak yang mengikuti sosialisasi mengetahui secara umum susu dan manfaatnya, namun kurang mengetahui produk olahan susu. Konsumsi susu pada anak-anak masih tergolong rendah, terbukti dari jarangnya dalam mengkonsumsi susu setiap hari. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya pengetahuan orang tua serta tingkat perekonomian masyarakat. Anak-anak mayoritas suka dalam mengonsumsi susu, terutama susu yang memiliki varian rasa. Susu dengan varian rasa bermacam-macam seperti coklat, stroberi, dan lain-lain akan membuat anak-anak lebih tertarik dan suka terhadap susu tersebut dibandingkan susu murni segar tanpa diberi rasa apapun. Susu dengan varian rasa biasanya didapatkan dari membeli susu kemasan buatan pabrik. Anak-anak yang tidak suka minum susu biasanya belum terbiasa oleh rasa susu atau mempunyai alergi terhadap susu. Kemudian peserta diberikan materi secara runtut dan menjelaskan pokok sosialisasi tentang pentingnya susu dan manfaat dari mengkonsumsi susu, yang sebelumnya diberikan pertanyaan-pertanyaan mudah untuk memancing tingkat keaktifan peserta. Kemudian output yang dihasilkan dari kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat lebih mengenal susu dan macam-macamnya serta manfaatnya. Kemudian kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai peranan pentingnya susu bagi pertumbuhan anak-anak berhasil dilaksanakan dengan menarik, meningkatkan pengetahuan tentang susu dan manfaatnya bagi tubuh manusia. Kualitas kesehatan adalah tanggung jawab semua masyarakat untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya susu serta manfaatnya dapat mencegah berbagai permasalahan, salah satunya terkait dengan stunting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.